Video ini akan dimulai dalam 10 detik. Jadi sebelum video ini dimulai, tekan tombol subscribe di bawah. Saya hitung sampai 5. Go! Oke, thank you guys. Selamat menonton. Enjoy. Untuk pemain asing kan sebenarnya Persebaya masih menunggu regulasi. Tapi karena memang regulasinya belum jelas-jelas sampai sekarang, jadi kita bekerja berdasarkan aturan regulasi musim lalu. Kalau mengacu ke musim lalu kan aturan regulasi pemain asingnya ada 4 dengan 1 slot Asia. Jadi Persebaya coba memanfaatkan itu dulu. Yang satu lagi sudah pasti dikontrak. Ya, yang datang ke Persebaya pemain asing pasti harus melalui beberapa tahap kan. Harus tes kesehatan, kemudian administrasinya seperti apa, karena sebenarnya klub ini kan berjalan masih abu-abu karena belum tahu peraturan dari liga seperti apa untuk pemain asing. Tapi untuk langkah antisipasi ya Persebaya melakukan tahapan-tahapan tes kesehatan dan juga kita periksa administrasi surat keluar dan sebagainya semacam itu. Baru ketika semuanya clear nanti akan diputuskan untuk dikontrak apa enggak. Berarti berapa tahun, Pak? 1 tahun. Ya. Satu musim nanti. Ya, jadi 1 musim, 2 musim dan sebagainya itu kan selalu jadi pertanyaan kita di klub selama ini. Tapi ya itu kembali lagi karena memang ketidakpastian regulasi yang kita dapatkan. Misalnya Persebaya mau ngontrak pemain asing 3 tahun, kita belum tahu tahun depan aturannya berubah lagi apa tidak. Sehingga yang lebih aman itu ya kita kontrak 1 musim. Itu pun kita juga belum tahu musim ini apakah ada pergantian peraturan apa enggak. Itu aja. Jadi sementara didatangkan 3 dulu atau langsung 4 itu? Acuan kita peraturan musim lalu, jadi ada 4 asing ya Persebaya akan memanfaatkan itu, memanfaatkan kuota 4 asing. Piala Indonesia gimana? Gak jelas ya. Nggak, maksudnya kan Persiwa aja mayoritas kan protes. Persebaya masuk enggak? Ini beritamu maksudnya? Enggak lah. Ya enggak, gini loh, artinya yang terjadi selama ini kan Piala Indonesia itu di bawah supervisi PSSI. Ya PSSI sudah memberikan jadwal pertama tanggal 22 yang tidak jadi, terus kemudian tanggal 30 tidak jadi, kemudian tanggal 5 juga tidak jadi. Ya kita terus berkomunikasi dengan federasi, artinya kita juga menanyakan sejauh mana babak 32 besar Piala Indonesia antara Persebaya dengan Persinga ini bisa jalan. Nah komunikasi itu terus jalan. Memang ada beberapa opsi, misalnya bagaimana kalau dua-duanya pertandingannya dipindah ke Surabaya. Karena komunikasi kita dengan pihak Persinga juga mereka sudah angkat tangan, nggak bisa menjalankan di Ngawi dengan izin keamanan yang tidak mungkin keluar. Nah, tapi keputusan finalnya tetap kembali ke PSSI karena ini otoritas dia untuk menentukan main di mana. Persebaya ini salah satu klub peserta. Jadi kalau PSSI memutuskan main di mana ya Persebaya akan ikut itu. Termasuk jika di tempat netral ada tanpa penonton. Ya kita kan sudah punya pengalaman, artinya dulu ketika Liga 2 disuruh lawan Blitar, disuruh main di Jogja juga kita ikut ke sana. Artinya dalam konteks ini Persebaya proporsional posisinya di mana. Sekarang kita lagi menunggu ini terus komunikasi. Kalau misalnya bisa dua-duanya dijalankan di Surabaya, ya. Saya kira itu juga baik juga buat Surabaya karena pasti akan lebih efisien. Mas, yang kan muncul surat bahwa leg kedua yang dimana Persebaya tuan rumah, tapi di tanpa penonton dan secara finansial apa nggak merugikan Persebaya juga, Mas? Saya belum tahu pastinya surat soal itu. Artinya kalau memang ada seperti itu ya nanti harus dilihat dulu. Karena pasti juga ada pertimbangan kenapa kalau memang benar leg kedua tanpa penonton. Karena sebenarnya kan ini kalau bagi Persebaya yang penting babak 32 besar ini bisa jalan dulu gitu loh. Entah itu ya mohon maaf, entah itu nanti di Surabaya semua atau seperti apa, karena kalau ini nggak jalan program berikutnya itu juga nggak jalan. Artinya berantakan. Kalau kita lihat sekarang babak 32 besar mungkin tinggal Persebaya aja yang bermain. Sama Persib. Ya Persib kan sudah jalankan leg pertama ya. Leg pertama sudah jalan. Persebaya yang belum jalan sama sekali. Dan ini sangat mengganggu program. Artinya ketika kita mau bikin program TC apa sebagainya ini juga terganggu karena kita selalu menunggu ini. Dan dalam 2 kali Piala Indonesia yang sudah kita jalani kan selalu seperti ini. Lawan Blitar itu 2 bulan baru kemudian jalan lawan PSKT kemarin juga sempat ada 2 kali penundaan kan sebelumnya. Jadi sebenarnya
Persebaya berharap kepada federasi untuk tegas dalam hal ini untuk menentukan sejauh mana kelanjutan Piala Indonesia, kemudian jadwalnya, venue-nya seperti apa. Kita sebagai peserta ya akan ikut dalam proses itu. Berarti yang tanggal 9 belum pasti nih ya? Belum pasti. Kalau gambaran pramusim yang akan diikuti Persebaya turnamen pramusim Selain Piala Presiden mungkin. Ya, ini Piala Indonesia belum jelas. Terus kemudian sudah ada rumor lagi Piala Presiden. Jadi sebenarnya Mas, itu belum ada sama sekali surat apapun soal Piala Presiden. Jadi cuma baru lisan kita dengar kemarin bahwa akan ada Piala Presiden tanggal 2 Maret. Katanya kan seperti itu. Itu juga semuanya masih sebatas lisan dan berkembang di media. Jadi di klub belum ada sama sekali. Gubernur Kaltim malah belum ada sama sekali. Belum ada gambaran. Jadi Persebaya mau bergerak sejauh itu ini kita belum tahu. Jangan-jangan minggu depan muncul jadwal Piala Indonesia misalnya, atau jangan-jangan kemudian ada surat Piala Presiden. Jadi itulah yang jadi bikin klub khususnya Persebaya ini juga berhati-hati. Terus soal homecoming lalu perkenalan pemain-pemain. Ya ini kaitannya juga kepastian jadwal. Makanya kalau dulu-dulu kita bikin semacam pertandingan untuk perkenalan pemain itu kan ketika jeda, ini tidak ada agenda apa-apa. Nah sekarang ini kita masih punya kewajiban menyelesaikan Piala Indonesia. Komunikasi terakhir itu kan memang diberitahu bahwa Piala Indonesia harus selesai akhir Februari. Terus kemudian akan dimasuki Piala Presiden. Terus kemudian baru kompetisi Mei. Tapi ya kembali lagi semuanya masih lisan, belum tidak ada surat resminya ke klub, sehingga kita juga tiap hari ini tiap hari menduga-duga, jangan-jangan minggu depan ada pertandingan, jangan-jangan gitu. Itu yang sulit buat klub untuk bikin program. Oke. Pak, progres pemain asing Pak? Oh, progres pemain asing. Ya, Ya, hari ini kan Amir Dubalde sudah ikut latihan. Yang Asia Yang dari Asia Pak udah datang atau Yang dari progres Asia? yang untuk lokal sama inisial L Kak? Asia. Inisial L apa? Visium. Dari lokal Pak. Iya, ditunggu aja lah nanti datang. Yang jelas sudah datang lagi, mungkin besok dia sudah bisa ikut Dari latihan. Australia Pak ya? Dari Turkmenistan. asing pokoknya. Iya Pak. Indonesia. Australia nggak ngerti dari asing pokoknya. Terus nanti satu lagi insya Allah pertengahan Februari. Timo. Oh iya, Timo kapan? Jadi apa enggak Timo ini? Jadi Kak, Anti-Timo ini? Siapa Timo nggak kenal? Rafael main Timo Pak. Hah? Masuk anti-Timo Mas? Masuk Antimo. Belum. Belum ada komunikasi lanjutan apa? Mungkin sudah komunikasi tahun sebelumnya mungkin Pak. Dia sebelum pulang ke Belanda itu. Nggak komen soal itu. Striker Kita naturalisasi. sudah datang, tapi mungkin butuh waktu. Kalau nggak hari ini besok. Ya, Oh jet lag, HP handphone hilang. Itu Mas, striker naturalisasi itu. Kan Jenner ngomong. Striker naturalisasi. Kapan dia datang itu? jadi teluk air. Teluk air nak sing teko ora ngono. Berarti itu masih opsi aja Pak atau Apa? Ya, ini kan kalau saya lihat sih komposisi pemain sampai saat ini sudah hampir lengkap sebenarnya kan. Mungkin sekitar 95% lah ini sudah ada. Berarti dalam artian yang dari internal itu ini Sudah ada pembicaraan untuk yang siapa yang dipromosikan ke senior. Kemarin ada rekomendasi 5 orang dari teman-teman U19 dan Kopa yang ikut trial di atas 1 bulan ini. Dan nanti tinggal kita dalami lagi seperti apa. Intinya kalau Persebaya sangat komitmen lah terhadap pemain-pemain muda. Cuma kembali lagi kan balik ke regulasinya. Nanti kita tahu apakah tahun ini ada regulasi pemain di bawah 23 dan sebagainya. Itu kita harus lihat itu dulu. Nah itu bisa ya. Bisa. Intinya apalagi kan itu bagus juga kan talenta mereka itu. Wes,